Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and the Son and the Holy Spirit, our triune God, be with you all wherever you are. The reading of the Word of God is actually still the same, which is from Genesis chapter 2, and we are still focusing on verse 7. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini masih pada bagian yang sama. Kita masih pada Kejadian pasal 2 dan kita masih fokus di ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. I like to also read in English, which is from New International Version, NIV. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. The breath of life from God. Nafas kehidupan dari Allah. The breath of life from God. Itulah tema. That is the theme for our sermon this time. Pada minggu yang lalu, saudara sekalian, kita sama-sama belajar tentang kehidupan dari Allah tatkala Tuhan menciptakan Adam. Dan kita menggali beberapa kata penting dari firman Tuhan. Yang pertama, kata Yahweh, kata Elohim, kata Yatshar atau menciptakan atau membentuk. Dalam bahasa Inggris adalah the Lord God formed man. Tuhan dengan huruf besar semua, Allah membentuk manusia. 3 kata penting yang kita gali bersama. Tuhan, Allah dengan huruf besar, bahasa asli nama Tuhan itu adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku, Allah yang setia, Allah perjanjian, yang muncul dalam bagian ini karena Tuhan mau adakan relasi dengan manusia. Tatkala Tuhan menceritakan, memberitahukan tentang penciptaan langit dan bumi secara umum dari hari pertama sampai hari ke-6 itu namanya hanya Elohim saja, yang artinya Allah pencipta. Tatkala manusia diciptakan,
selain nama Elohim, Allah pencipta muncul lagi paling pertama, yaitu Allah Elohim itu adalah Allah Yahweh. Allah Yahweh itu adalah Allah perjanjian. Allah perjanjian itulah yang mengadakan hubungan perjanjian dengan manusia. Dia adalah bagian parti yang pertama, pihak yang pertama, dan dia memasukkan manusia sebagai pihak yang kedua dalam perjanjian hubungan antara Tuhan dan manusia. Oleh karena hubungan perjanjian inilah, maka menunjukkan Allah mau dekat dengan manusia. Dan oleh karena itu, manusia haruslah selalu siap untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. So we learn about three important words: the word Lord, God, and formed. The word Lord with capital letters emphasizes the name of God as the covenant God, the faithful God, God who likes the making relationship with man, while the word God connect to the name of God as the creator. So now he is creating man as the covenant God. He create man as the great, amazing designer. Minggu lalu juga kita belajar tentang dia sebagai desainer yang luar biasa. Sebagai desainer yang luar biasa itu, dia menciptakan kita dalam bentuk penampilan yang super luar biasa. Dan kita masing-masing harusnya bangga dengan penampilan kita masing-masing. Apakah kita tinggi, apa kita pendek, apa kita gemuk, atau kita kurus, apakah kita putih, atau hitam, atau kuning, atau merah, atau apapun, apakah kita berrambut ikal atau lurus, apapun penampilan kita, the appearance of us, itu kita harus bangga karena kita diciptakan sebagai luar biasa dan dahsyat oleh orang Allah yang penuh dengan hikmat dan luar biasa dalam menciptakan kita dengan desain yang maha hebat. Dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan yang mendesain kita dengan luar biasa, dengan kehebatan kita masing-masing. Sehingga dalam Mazmur 139 ayat 14 berkata bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita diciptakan sebagai pribadi yang dahsyat dan yang ajaib. Dan oleh karena kalau kita semua adalah dahsyat, kita juga ajaib, kita patut mencari tahu dahsyat dan ajaib kita itu. Dan kita harus berbangga dengan semua yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Each of us must be happy, must be proud with each of our appearance and our ability and our character and our thinking and our looking, because we have been made by our amazing Almighty God with His deep wisdom. And we don't have to get jealous with each other, but we should be thank Him for each of our life given of God. Now we are going to learn about not only life given, but also about the breath of life. Kita akan belajar hari ini lanjutan beberapa poin dan kita melihat tentang kehidupan, nafas kehidupan dari Allah. Kita belajar bersama setelah kita melihat tentang Tuhan Allah membentuk manusia. Dia bentuk manusia itu dari debu tanah. Bahasa Inggris bilang dari ground, dari tanah. Tetapi selain dari tanah, poin yang kedua dikatakan bahwa Tuhan Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, dua bagian ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Tuhan membentuk manusia. Kata manusia
yang belum kita gali minggu lalu, itu bahasa Ibraninya Adam. Adam. Sementara bahasa Ibrani untuk tanah, debu tanah, bahasa Ibraninya Adamah. Ada tambah di sana, Adamah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada hubungan sekali karena manusia dan tanah itu jauh. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita belajar dalam bahasa Ibrani, itu hubungannya sangat dekat. Karena nama Adam atau manusia datangnya dari Adamah. Jadi Adamah itu ibu, seperti ibu. Sementara Adam itu datang dari ibu itu. Makanya Adamah itu dalam bahasa Ibrani itu adalah feminin atau seperti ibu. Sementara Adam itu maskulin, laki-laki. Jadi laki-laki datang dari ibu, yaitu tanah. Ini sangat luar biasa. It's interesting to see that the word Adam, which means man, connects with the word ground in Hebrew is Adamah. Adamah emphasized like a mother, while Adam is a masculine. So it seems like God wants to show just by this word Adam and Adamah, or Adamah comes out Adam. Then you see the connection between Adam and Adamah. Ada hubungan antara Adam dan Adamah. Jadi saudara memang belajar bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab ini akan sangat menolong kita untuk melihat hubungan antara satu kata dengan kata yang lain tatkala Tuhan menciptakan kita manusia. Kalau kita bisa bahasa Ibrani dengan baik, maka kita bisa mengerti bahwa kita ini datangnya dari tanah, itu jelas. Bahasa Indonesia harus dijelaskan lagi. Karena kata tanah berbeda dengan kata manusia. Bahasa Ibrani tidak perlu dijelaskan panjang lebar, karena tatkala mereka bilang Adam and Adamah, itu udah ada hubungannya. Automatically, secara otomatis bisa lihat di sana. Dan mereka mengerti langsung. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan memang menciptakan manusia dari debu tanah. Di situ saudara menekankan sekaligus bahwa bagi anak-anak Israel yang belajar firman Tuhan seperti ini, mereka dengan sendirinya secara otomatis akan menolak pengajaran evolusi. Karena pengajaran evolusi langsung berlawanan dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Karena evolusi bicara tentang Big Bang, tiba-tiba saja ada Big Bang begitu yang besar tiba-tiba terjadi, dan dari situ terjadilah bakteri dan apa semua bertumbuh dan jadilah pelan-pelan berkembang dan menjadi apes atau kera, dan jadilah lama-lama berjuta-juta tahun jadi seperti manusia. Kalau kita belajar Alkitab dengan baik, meneliti firman Tuhan, kata-kata Tuhan yang powerful ini secara baik, maka kita akan melihat relasinya, kronologisnya, eventnya, hubungannya secara baik. Tuhan membentuk manusia dari tanah. Yahweh, Elohim, Yitzhar, Adam, Adamah. Hubungan yang sangat dekat sekali. Menunjukkan bagaimana urutan penciptaan itu. Ada Tuhan, baru ada Adam. Ada Tuhan yang menciptakan Adamah, baru ada Adam. Tuhan, tanah, debu tanah, baru manusia. Dengan memahami ini, saudara, kita melihat bahwa kita manusia ini datangnya dari Tuhan, dan Tuhan membentuk kita dari debu tanah.
Ini juga menunjukkan perbedaan tentang penciptaan yang diajarkan, bukan saja evolusi, tetapi yang diajarkan oleh pengajaran-pengajaran lain. Sekaligus mengajarkan kepada kita betapa tidak benarnya pengajaran ateis. Orang yang mengajar tentang tidak ada Allah. Firman Allah mengajar kepada kita dan anak-anak kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang membentuk manusia dari debu tanah, baru manusia ada. Dan oleh karena itu, manusia yang ada dipanggil untuk berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi saudara, tatkala kita melihat bahwa Tuhan membentuk Adam dari Adam, menunjukkan bahwa Adam atau manusia ini datangnya dari debu tanah. Maka tidak heran kalau nanti manusia yang tidak taat Tuhan dan kembali menjadi debu tanah, karena memang sumbernya dari debu tanah. God created man from the ground, and then after that, because of the sin, man goes back to the ground. That is logic. Itu secara logika clear sekali bahwa datang dari tanah dan kembali kepada tanah. Datang dari tanah menunjukkan bahwa manusia saat diciptakan sampai turunan-turunannya itu ada karakter alamiahnya, nature-nya. So man has a natural character in himself because he was made from the ground. Dengan sebutan tanah atau debu tanah itu menunjukkan bahwa kita manusia ini datangnya dari alam. Tuhan mengambil alam dan membentuk manusia. Tetapi setelah Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia, manusia itu belum hidup. Ibarat tukang periuk yang kita belajar minggu lalu. Tukang periuk mengambil tanah liat dan membentuk periuk itu dengan desainnya sendiri. Tapi dengan menyatakan dia ambil manusia dari tanah, menunjukkan bahwa manusia bisa mati. Manusia bisa meninggal. So it shows also there is a limitation of man because he comes from the ground. Nanti beda dengan manusia surgawi. It will be different from the heavenly man after this life. Maka saya ingin meneruskan langkah yang kedua yang Tuhan buat. Tuhan membentuk manusia. Tuhan bagaikan ahli periuk dengan seninya dan dengan hikmatnya membentuk manusia dari debu tanah. Tatkala manusia sudah terbentuk jadi debu tanah, langkah kedua yang Tuhan buat yaitu dia menghembuskan nafas ke dalam hidung dari manusia itu. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau kita lihat baik-baik di sini, kita dapati bahwa Tuhan mengambil dua langkah penting. Langkah pertama yaitu membentuk, mendesain, memform dari tanah liat atau tanah debu tanah. Setelah dia menjadi manusia dalam bentuk
tanah itu jadi bentuk tubuh, baru dia langkah kedua menghembuskan nafas. Dengan mengatakan menghembuskan nafas, berarti manusia tidak bisa hidup tanpa aksen dari Tuhan. Aksen Tuhan pertama yaitu membentuk. Tetapi setelah dibentuk, tubuh manusia itu belum bisa hidup tanpa penghembusan nafas. Jadi tubuh dari Tuhan, nafas juga dari Tuhan. Makanya tema kita itu katakan the breath of life. Nafas kehidupan. God is the source of the physical appearance, but also He is the source of our life and the breath of our life. Tanpa adanya penghembusan nafas ke dalam manusia, manusia tidak bisa hidup. Without the breath of life that God put it in the nostrils of Adam, Adam is not alive. Adam itu mati. Dengan demikian saudara, kita jangan heran kalau orang mati, nafas hidupnya itu kembali ke Tuhan, menghadap ke Tuhan. Jadi penting sekali kita belajar begini supaya kita tahu perjalanan hidup kita. Hidup dari Tuhan, nafas dari Tuhan, jiwa dari Tuhan, roh dari Tuhan, badi tubuh dari Tuhan, dan seluruh komponen kita ini, everything are from God. Semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Bukan saja hidup. Dalam pasal 1 kita melihat bahwa sebelum kehidupan Tuhan berikan, sebelum nafas Tuhan berikan, Tuhan sebagai Allah Bapa yang baik dahulu menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan dia bilang itu semua amat baik. Sehingga supaya kita mengerti langkah demi langkah, pasal 1 itu disampaikan lebih dahulu supaya kita mengerti bagaimana persiapan Bapa bagi manusia. Bagaikan Bapa yang baik menyiapkan rumah komplit, kemudian dia menyuruh anaknya tinggal di dalam rumah yang sudah disiapkan. Rumah itulah maksudnya dunia ini. He prepares, provided everything before He created man. Dia menciptakan segala sesuatu dengan lengkap, sempurna, bagus, baru dia ciptakan manusia. Makanya pasal 2 belum bisa dibicarakan dahulu tentang penciptaan manusia. Harus dibicarakan dahulu tentang ciptaan semua isi bumi dan langit ini. Bagaimana dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan terang, dia menciptakan daratan dan laut dan tumbuh-tumbuhan dan tanaman dan segala macam. Baru setelah itu ada yang benda-benda penerang bumi, angkasa raya, tata surya, matahari, bulan, bintang, galaksi, binatang-binatang, semua yang dibutuhkan oleh manusia itu Tuhan dahulu ciptakan. Baru dia cerita tentang bagaimana dia ciptakan manusia. Ini membuktikan dalamnya cinta kasih Tuhan. So here you see the love of God, the wisdom of God, the power of God, the faithfulness of God, the care of God. Di sini kita lihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan, peduli Tuhan, care Tuhan, kehebatan Tuhan. Di dalam menyiapkan segala sesuatu.
sebagai Allah Elohim sebelum dia menciptakan manusia dari debu tanah. Jadi tatkala manusia jadi ada, manusia tinggal menikmati semua ciptaan itu. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan menciptakan Taman Eden atau menyiapkan Taman Eden lagi bagi manusia sebagai suatu attention khusus supaya ada relation, ada hubungan. Makanya sebelum ini semua terjadi, Tuhan menceritakan tentang bagaimana dia ciptakan manusia. Tatkala dia menciptakan manusia, dia dahulu menceritakan tentang bagaimana dia ciptakan bumi dan langit itu. Kemudian dia berbicara tentang taman yang Tuhan siapkan. Ini semua menggarisbawahi kasih dan kebaikan Tuhan sebagai the source of life. Menunjukkan dia adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Bahkan dikatakan dia menghembuskan nafas. Saya mau meneliti kata nafas. Menghembuskan kita tidak perlu gali lebih dalam. Karena kata menghembuskan itu adalah satu sikap di mana dia menaruh, memasukkan nafas itu ke dalam tubuh manusia. Bahasa aslinya nanti sebentar ada hubungan juga dengan kehidupan ini kita. Kita di bahasa Indonesia bicara tentang nafas. Nafas itu adalah seperti oksigen yang kita hirup. Tidak ada nafas tentu mati. Orang yang tidak bernafas lagi itu orang sudah mati. Jadi kata nafas ini ada hubungan dengan kehidupan. Our breath connects with our life. Makanya dalam bahasa Inggris dia bilang the breath, nafas of life from God. Jadi tatkala Adam dibentuk, nafas belum ada. Nafas itu datang dari Tuhan. Tatkala Tuhan menghembuskan nafas itu kepada Adam. Jadi saudara tidak bisa kita terima pengajaran-pengajaran evolusi itu yang katakan bahwa manusia tiba-tiba ada. Tidak. Dengan mengatakan bahwa manusia tiba-tiba ada ya berarti memang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi tatkala dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas, berarti ada hubungan antara nafas dengan manusia, nafas dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Ada Tuhan, ada manusia, di situ ada nafas. Nafas datang dari Tuhan. Tapi dalam bahasa asli dan bahasa Inggris dikatakan ini bukan nafas dalam arti kita punya nafas biasa, tapi nafas hidup. Bahasa Indonesia juga dia terjemahkan dengan baik, dikatakan nafas hidup. Kita hanya bicara tentang nafas. Nafas kita berpikir itu oksigen. Tetapi nafas ini tidak bisa dibicarakan nafas tanpa bicara hidup. So there is a connection between the breath and the life. Breath of life from God. Breath of life. Breath of life. Nafas hidup. Itu dihembus oleh Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Kita harus garis bawahi itu poin yang berikut. Berarti sumber nafas hidup itu Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil itu nafas hidup, selesai. Dengan menunjukkan bahwa nafas hidup dari Tuhan, maka kita punya hidup bergantung pada Tuhan. Ini penting sekali. It's very important. When it says that God breathed the breath of life into Adam's nostrils, emphasize that God is the source. Emphasize that man depends on God. Manusia bergantung pada Tuhan. Saudara dan saya
bergantung pada Tuhan. Tuhan kasih nafas, hidup. Tuhan ambil nafas, selesai. Makanya saudara, sekarang banyak berita kematian. Dihubungkan dengan penyakit-penyakit yang ada. Bahkan COVID sebagai salah satu penyebab tambahan atau penyebab utama terjadi berbagai kematian. Dan kematian demi kematian yang sering kita dengar akibat pandemik ini dan akibat penyakit yang lain. Harusnya kita belajar supaya kita mengerti. Dan tatkala nafas yang dikasih Tuhan kepada kita, harusnya kita pelajari. Dan harusnya kita hitung detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, dan tahun per tahun. Menghitung akan kasih karunia kebaikan Tuhan di dalam pemberian nafas itu. Nafas hidup. Kalau nafas ini dihitung dengan uang, saya yakin saudara tidak bisa dihitung. Nah, ini yang banyak orang tidak menghargai. Many people do not count and respect the uncountable gift of God with the breath of life. Banyak orang, kita semua menganggap remeh dan tidak menghitung kasih kebaikan Tuhan di dalam memberikan nafas kehidupan bagi kita. Dan itu ada detik per detik, bahkan lebih kecil dari detik. Menit per menit kita punya nafas. Jam per jam kita punya nafas. Hari per hari kita punya nafas. Minggu per minggu kita bernafas. Bulan demi bulan kita menarik nafas dan mengembus nafas. Tahun per tahun kita ini punya tradisi hanya berterima kasih pada Tuhan kalau hari ulang tahun. Kita berterima kasih saya sudah lahir. Seakan-akan kita berterima kasih dan panjang umur itu 1 tahun sekali. Menurut saya itu kesalahan atau kekeliruan. Kalau kita back to the Bible, nafas itu harusnya setiap detik. Jadi kalau kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk panjang umur, harusnya bukan panjang umur per tiap tahun. We should not thank God every year because of our birthday. We should thank God every second. Even little than that. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan setiap detik. Karena setiap detik itu waktu nafas dihembus. Dan ada setiap detik, bahkan lebih dari setiap detik ada nafas dan hidup itu. Itulah panjang umur. That is our long life. That is the breath of life. That still in our life. We must thank. We ought to thank God. We are to thank God every second. Harusnya setiap detik, bahkan lebih kecil dari itu, kita berterima kasih kepada Tuhan karena panjang umur itu. Bukan setiap tahun saja. Jadi perayaan ulang tahun setiap tahun itu, dan apalagi dengan menyanyi panjang umurnya setiap tahun, menurut saya itu terlalu lama untuk bersyukur. To celebrate the birthday every year and thank God for the long life, I think that is too long to thank God. We are to thank God every second. So every day we should thank God for the breath of life. Harusnya kita setiap hari, setiap detik, setiap jam di dalam komunikasi dengan Tuhan itu, dalam berdoa dengan Tuhan itu,
kita wajib berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas hidup every second. Bukan berterima kasih kepada Tuhan panjang umur setiap tahun, terlalu jauh. Nah, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung orang lahir tanggal 31 Desember sebagai contoh. Tanggal 31 Desember dia merayakan ulang tahun. Dan dia menyanyikan lagu panjang umur. Dia berterima kasih 1 tahun Tuhan sudah jaga dia. Tidak salah. Tetapi kalau kita berterima kasih 1 tahun sekali untuk panjang umur. Terus bagaimana hari-hari setelah itu? Sebelum datangnya tanggal 31 Desember itu. Bukankah itu juga merupakan panjang umur? Panjang umur per hari, panjang umur per minggu, panjang umur per bulan, panjang umur per semester, dan tentu 1 tahun. Nah, kalau kita mau memperkecilkan lagi, kita panjang umur per detik. Karena setiap detik pemberian nafas hidup itu menunjukkan panjang umur kita. Every second of the day emphasizes the love of God in giving the breath of life. Jadi harusnya kita merayakan panjang umur itu setiap second, setiap detik. Ya tentu tidak bisa kita buat itu tiap saat, tiap detik. Tetapi tatkala kita berbicara dengan Tuhan, tatkala kita berkomunikasi dengan Tuhan, haruslah kita ingat ini bahwa kita hidup karena nafas hidup itu. Nah, kalau ini disadari oleh setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, maka dia akan terus hidup dengan penuh pengucapan syukur. It's any of them, if any of us can reflect and think about this gift of breath of life, then we all will thank God every time when we pray to God. Makanya Tuhan Yesus tatkala mengajar kita tentang doa, dia tidak start tentang bagaimana berapa banyak makan yang kita butuh. Tidak. Dia bilang, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Itu menekankan kenapa Bapa harus dimuliakan nomor 1 sebagai petisi pertama. Karena dialah the source of life. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa kita sadar bahwa kehidupan kita itu, setiap detik itu adalah dari Tuhan sebagai sumber hidup. Maka harus dia dimuliakan, setiap doa kita harus begitu. Sistem doa yang diajarkan oleh Tuhan tidak bilang, Bapa kasih kepada kami makanan yang secukupnya atau makanan hari ini. Itu petisi keempat, itu nomor 4. Nomor 1 Tuhan dimuliakan dulu. Kenapa? Kan Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa Bapa di sorga, there is no life. Tanpa Bapa di sorga tidak ada hidup. Maka setiap doa kita harus kita ingat untuk memuliakan nama Bapa. Dimuliakan namamu. Apa dimuliakan namamu? Karena hidupku darimu. Karena nafasku dari Bapa. Karena hidupku dari Bapa. Karena gerakanku dari Bapa. Karena action dan kegiatanku sehari-hari dari Bapa. Karena berkat-berkatku dari Bapa. Karena keselamatanku dari Bapa. Karena seluruh kehidupan ini dari Bapa. Maka setiap doa harus dimuliakan namamu. Bukan saja itu. Dia bilang apa? Datanglah kerajaanmu. Karena nafas dari Bapa, biarlah Bapa jadi raja saya. You are my king because all my life comes from you. That's why in the Lord's Prayer it says, Our Father in heaven, our Lord Jesus teaches us, hallowed be your name because you are the source of my life.
You are the source of my breath of life. And so after I praise your name, let you become my king, your kingdom come. Biarlah engkau menjadi rajaku. Biarlah saya menjadi hambamu. Biarlah saya mengikuti perintahmu. Biarlah saya menjalankan arahan perintah Tuhan. Biarlah saya mentaati firman-Mu. Karena saya hidup karena Bapa. Tanpa Bapa tidak ada nafas hidup. Tanpa Bapa tidak ada keselamatan. Dan oleh karena itu, biarlah kehendak-Mu jadi. Your will be done in my life. Because my life, my breath of life comes from you. Karena kehidupan saya itu datang dari Bapa. Nafas hidup saya datang dari Bapa. Maka biarlah keinginan dan kehendak Bapa itu jadi dalam kehidupanku. Ini yang harus menjadi doa dan harapan dan tindakan dari setiap dari kita yang menikmati the breath of life from God. Setiap orang yang menerima nafas hidup dari Allah Bapa wajib untuk berdoa, untuk memuliakan nama Tuhan karena nafas hidup. Untuk membiarkan Tuhan menjadi raja karena nafas hidup. Dan untuk mengikuti kehendaknya karena nafas hidup. Luar biasa. Apa yang kita doa biasa? Oh, kita biasa doa itu langsung saja. Tuhan, saya perlu beras. Tuhan, saya tidak ada uang lagi. Tuhan, saya mau sembuh. Saya. Terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus ajar. Tuhan Yesus bilang kebutuhan saya itu nomor 4. Nanti. Nomor 1 Tuhan. Dimuliakan, jadi raja, jadi kehendak. Kenapa? Karena nafas hidup itu dari Tuhan. Baru boleh minta makan. Petisi keempat. Supaya apa? Dapat makan, berterima kasih kepada sumber pemberian makan. Makan itu hanya mau meneruskan nafas yang Tuhan berikan. Itu nomor 4. Nomor 1 itu adalah bersyukur karena sumber pemberi nafas itu. Yang membuat semua ini jadi dan ada. Dan memungkinkan berjalan ini kehidupan. Nafas itu kalau diambil oleh Tuhan selesai. Selesai kita. Tapi bersyukur saudara sampai detik ini saudara masih mendengar pengajaran ini. Karena nafas diberikan oleh Sang Pemberi nafas hidup. Nafas hidup berhubungan dengan hidup. Nafas hidup berhubungan dengan jiwa. Jiwa yang ada dalam tubuh itu membuat manusia itu hidup. Nafas berhubungan dengan kehidupan. Ada jiwa, ada roh di dalam situ. Sehingga tatkala orang mati, nafas itu diambil bersama dengan jiwanya. Rohnya itu diambil. Maka saudara kita lihat ada 2 elemen penting dalam kehidupan manusia. Ada elemen yang bersifat fana, yaitu kembali ke debu. Dan ada elemen yang bersifat tidak fana, yaitu kembali ke Bapa. Waktu kita mati, tubuh kita kembali ke debu. Karena kita sumbernya dari debu. Tapi waktu mati yang sama, roh kita kembali ke Bapa. Karena sumbernya dari Bapa. So when we die, our body goes back to the ground. Adam goes back to Adamah. While the nafas, the life, the breath of life goes back to the source, which is God.
Jiwa itu kembali ke Bapa, roh itu kembali ke Bapa. Karena Bapa yang memberikan itu, jiwa itu, hidup itu. Maka saudara, semua orang percaya yang mati dalam Tuhan, waktu mati mereka kembali ke Bapa. Makanya orang-orang percaya bilang apa? Tatkala mati sudah berpulang. Itu bahasa yang menunjukkan goes back to the Father, the source of life. Dan kalau kita sadar ini saudara, maka harusnya hidup kita ini berpusat pada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Perjalanan sejarah manusia, waktu mereka masih ada di Taman Firdaus dan belum jatuh dalam dosa, Tuhan bersama dengan mereka, Roh Kudus bersama dengan mereka, Allah bersama dengan mereka. Tapi tatkala mereka jatuh dalam dosa, mereka jauh dari Tuhan, maka ada kematian. Kehidupan yang panjang, yang eternal itu menjadi tidak ada lagi. Maka manusia harus go back to the ground. Karena dosa, manusia harus kembali kepada tanah. Sumbernya dari tanah. Karena dosa, roh harus kembali ke Tuhan. Karena dia yang mengembuskan roh itu. Nafas hidup. Kalau bahasa Ibrani nafas itu seperti angin. Ruak. Memang di sini tidak pakai kata ruak. Tetapi nafas itu sebenarnya ruak. Itu adalah roh. Tuhan menaruh roh atau jiwa di dalam tubuh manusia dan dia menjadi manusia yang hidup. Sehingga tatkala manusia mati kembali kepada tanah karena sumbernya dari situ, rohnya kembali kepada Bapa. Yang kembali kepada Bapa yang percaya Tuhan Yesus, dia menikmati the paradise. Sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa menikmati paradise Taman Firdaus. Sementara orang yang dalam dosa mati di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus, jiwanya kembali ke Bapa yang ada di Firdaus. That is the beauty of life. Itulah indahnya hidup. Tatkala kita ada di dalam Tuhan, kita punya harapan. Harapan yang jelas, harapan yang penuh dengan penghiburan. Karena setelah kematian ini ada kehidupan. Kehidupan di Firdaus yang baru. Makanya saat kala Tuhan Yesus datang, saudara ingat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid dan sekaligus menunjukkan arah kedatangan Roh Kudus bagi umat yang sebagai the source of the spiritual life. Itulah sumber kehidupan rohani. Panjang umurnya kita. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. He gives them the Holy Spirit, the Spirit of life, by giving the breath of life, which is the Holy Spirit. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid. Dan itu menjadi lengkap tatkala keturunan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 menunjukkan kedatangan roh yang menghidupkan, yang membuat kita manusia yang baru. Itulah the breath of life eternal. Itulah roh kehidupan yang ada dan tinggal di dalam kita. Yang memberikan jaminan sebagai innermost teacher, guru batin kita untuk menolong kita mengingat Tuhan sebagai the source of life, sumber kehidupan. Maka saudara, kita ini harus berterima kasih berulang-ulang untuk the breath of life, untuk nafas hidup, untuk Tuhan Yesus yang mati bagi kita,
yang memberikan kepada kita roh yang menghidupkan, yang memberikan kita jaminan bahwa kita mati, kita kembali kepada Dia di sana. Oleh karena pekerjaan roh yang ada dalam kita. We are going back to the source of life because the Spirit that He gives to us, leading us back there. And He will renew our body. Our body goes back to the earth, to the ground. Kita mati, tubuh kita kembali kepada ground, kepada debu tanah itu. Tetapi spirit kita kembali kepada sumber bersama dengan tuntunan Roh Kudus menuju kepada hidup kekal. Itu yang harus kita syukuri, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita adalah the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait Allah. Hubungannya dengan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan di dalam kita, Tuhan Allah tinggal dalam kita. Waktu Adam menerima the breath of life, Tuhan itu hadir di dalam Adam. Waktu Adam melawan perintah Tuhan, maka dia harus menerima konsekuensinya. Yaitu bahwa roh tidak ada dengan dia. Maka dia akan mati, dan betul dia mati. Mati secara spiritual dan mati juga secara fisikal. Waktu mati secara fisikal kembali ke ground, secara rohani kembali ke Allah. Jadi saudara, kita punya tubuh ini, kita punya hidup ini, ada elemen naturalnya yaitu kembali ke ground, tapi ada elemen supernatural, spiritual yang kembali kepada Bapa. Tatkala orang tidak percaya kepada firman Tuhan, dia kembali ke Bapa dan dia siap-siap untuk mendapat hukuman kekal. Tapi bagi mereka yang ikut cara Bapa, firman Bapa, menerima Tuhan Yesus yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan dia datang di perjanjian baru, Tuhan Yesus menunjukkan kehidupan itu. Bahwa memang karena dosa kita mati, tapi karena Tuhan Yesus kita hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup itu lewat kematiannya dan rohnya. Dan rohnya itulah memberikan kita jaminan kehidupan. Maka dia bilang, siapa yang percaya kepada dia tidak akan dihukum dalam hukuman yang kekal. Tapi menerima hidup yang kekal bersama dengan dia. Dan menerima firdaus, hidup kekal itu. Jadi kita dapat berkat luar biasa. Dapat kehidupan, nafas hidup. Kita dapat lagi roh menghidupkan. Kita dapat lagi Tuhan Yesus yang menghidupkan. Dan kita dapat hidup yang kekal. Jadi sebenarnya sekarang ini saudara, kita bersyukur dan bersyukur. Karena nafas hidup, karena roh kehidupan, karena sang pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus. Yang harus kita syukuri setiap detik tatkala kita berbicara dengan Tuhan. Bukan kita bersyukur setiap tahun saja, tapi setiap detik di dalam percakapan kita dengan Tuhan, dalam doa itu, kita berterima kasih untuk panjang umur. Makanya saudara, Yohanes Calvin katakan, tatkala dia berbicara tentang doa, di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa doa haruslah bagaikan nafas hidup. Our way of prayers should be like the breath of life. We must thank God every time. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan seperti nafas itu. Kita berdoa dengan Tuhan seperti nafas itu. Dan kalau kita sadari ini, waktu pandemik seperti begini, haruslah kita menambah lagi waktu percakapan kita dengan Tuhan. Dan menambah lagi syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena nafas
karena kehidupan, karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus, karena keselamatan. Makanya saudara, kita sering nyanyi lagu panjang umurnya. Panjang umurnya. Harusnya itu diganti. Panjang umurnya. Panjang umurnya yang diberikan oleh Tuhan. Setiap detik nafas hidupku. Panjang umurnya, panjang umurnya, karena pemberian Tuhan, pemberian nafas setiap detik. Itu harus dinyanyikan seperti begitu, bukan panjang umur setiap tahun, tapi setiap detik. Tatkala kita mengambil nafas, kita ingat itu dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tatkala kita mengambil nafas, kita ingat Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Tatkala kita mengambil nafas, kita ingat Roh Kudus di dalam kita. Tatkala kita ambil nafas, kita ingat kehidupan kekal yang diberikan. Tatkala kita mengambil nafas, kita berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah namamu. Tatkala kita mengambil nafas, kita ingat biarlah dia menjadi raja. Tatkala kita mengambil nafas, kita katakan jadilah kehendakmu. Tatkala kita mengambil nafas, kita ingat setiap detik nafas itu dari sehingga kita boleh berani hadapi pandemik, peperangan, kelaparan, kesusahan, kematian, apapun. We brave to face all that suffering and pandemic, etc., etc., because we know we are connecting to God. We know that our source of life from God. We know that we are going back to God. We know that our everlasting life is for sure because of our Lord Jesus Christ, because of the Holy Spirit, and because of the breath of life. Karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus, karena firman Tuhan, karena nafas kehidupan itu. Thank you. Thank you, Lord, for the breath of life. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Semua kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.